Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semua, apa kabarnya? Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pelatihan mengenai fasilitasi proses PHK dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan unit kompetensi melaksanakan proses pemutusan hubungan kerja dan elemen kompetensi menentukan keputusan PHK dengan kode unit M.70 SDM 01.049.2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Audrey Atalia. Saya merupakan mahasiswi program studi Administrasi Publik FISIP 4. Selama berkuliah, saya memiliki beberapa pengalaman proyek akademik yang saya ikuti, khususnya terkait manajemen sumber daya manusia, yaitu diantaranya terkait manajemen kompensasi, juga pengembangan sumber daya manusia. Teman-teman dapat terhubung dengan saya melalui media sosial seperti Instagram maupun LinkedIn, yang dapat di-scan melalui link QR Code sebagai berikut. Di video ini, saya akan mendampingi teman-teman untuk memahami bagaimana sebuah keputusan PHK harus dianalisis dan direkomendasikan secara profesional, objektif, dan sesuai peraturan hukum yang berlaku. Sebelum kita masuk ke materi inti, saya ingin mengingatkan sedikit terkait prosedur K3 untuk pelatihan jarak jauh, agar pelatihan hari ini bisa berlangsung dengan aman dan nyaman. Pertama, pastikan posisi duduk teman-teman nyaman. Kedua, pastikan perangkat yang digunakan berfungsi dengan baik. Ketiga, perhatikan pencahayaan dan ventilasi ruangan. Yang keempat, perhatikan potensi bahaya listrik. Pastikan kabel charger atau terminal listrik tidak berserakan agar tidak tersandung atau menimbulkan korsleting listrik. Kelima, pastikan jalur evakuasi di sekitar area belajar tetap aman dan tidak tertutup. Selanjutnya, terdapat tujuan dan manfaat dari pelatihan ini. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama, menjelaskan cara menganalisis keputusan PHK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, menjelaskan cara merekomendasikan keputusan PHK sesuai hasil analisis untuk mendapatkan persetujuan dari otoritas organisasi yang berwenang. Lalu selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, meningkatkan pemahaman peserta mengenai dasar hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan PHK. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta dalam menganalisis keputusan PHK secara tepat, objektif, dan berbasiskan regulasi. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan menyusun rekomendasi PHK yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai prosedur organisasi. Untuk durasi pelatihan kali ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 15 menit. Untuk selanjutnya, agar teman-teman tidak bingung dan bisa mengikuti alur pelatihan dari awal hingga akhir, saya akan menjelaskan gambaran besar pelatihan ini. Jadi, pelatihan ini disusun berdasarkan standar kompetensi resmi, yaitu unit kompetensi melaksanakan proses pemutusan hubungan kerja dengan kode unit M.70 SDM 01.049.2 dalam SKKNI nomor 149 tahun 2020. Dalam unit kompetensi ini, elemen kompetensi yang akan dibahas yaitu menentukan keputusan PHK. Dari elemen ini terdapat dua kriteria unjuk kerja atau dua kemampuan utama yang harus dikuasai. Yang pertama adalah menganalisis keputusan PHK sesuai aturan hukum, dan yang kedua adalah menyusun rekomendasi PHK yang akan diberikan kepada otoritas organisasi yang berwenang. Untuk judul micro teaching kita yaitu fasilitasi proses PHK dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita perlu paham dulu satu hal. Kenapa sih memahami proses PHK itu penting? Kalau kita lihat fenomena saat ini, gelombang restrukturisasi terjadi di banyak sektor, mulai dari industri padat karya bahkan hingga teknologi. Masalahnya, menurut data LBH Jakarta tahun 2024, sekitar 40% PHK dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum. Dan hal ini membahayakan perusahaan, juga merugikan pekerja. Pelanggaran prosedur sering menjadi pemicu utama sengketa di pengadilan hubungan industrial. Jadi, memahami proses PHK bukan sekedar kewajiban HR, tapi strategi mitigasi risiko untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Melalui video pelatihan ini, kita akan mempelajari bagaimana melaksanakan proses pemutusan hubungan kerja secara benar dan sesuai ketentuan, mulai dari analisis, prosedur, sampai penyusunan rekomendasi keputusan PHK. Lalu, apa sih pemutusan hubungan kerja itu? Berdasarkan PP nomor 35 tahun 2021, pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha karena suatu hal tertentu. Artinya, ketika PHK terjadi, seluruh hak dan kewajiban kedua belah pihak otomatis berakhir. Tapi yang perlu dipahami adalah
PHK bukan sekedar keputusan sepihak dan tidak boleh dilakukan secara tiba-tiba. PHK harus didasarkan pada alasan yang sah menurut undang-undang dan prosesnya harus dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Dalam regulasi sendiri ditegaskan bahwa perusahaan sebenarnya wajib mengupayakan agar PHK tidak terjadi, kecuali kalau sudah tidak ada opsi lain. Terdapat 3 regulasi utama yang mengatur mengenai PHK di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lalu yang kedua, terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dalam UU ini menetapkan pengaturan baru terkait PHK, mengubah dan menghapus beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selanjutnya terdapat PP Nomor 35 Tahun 2021 yang mana dalam PP ini mengatur secara lebih detail mengenai prosedur PHK. Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti peraturan internal, baik itu perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dalam melakukan PHK. Berikutnya, kita perlu memahami bahwa tidak semua PHK memerlukan penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Terdapat PHK tanpa penetapan, yang mana PHK ini terjadi secara otomatis atau atas kesepakatan atau inisiatif dari pekerjanya itu sendiri. Contohnya, pekerja mengundurkan diri atau resign atas kemauan sendiri, berakhirnya masa kontrak, pekerja mencapai usia pensiun, pekerja meninggal dunia, ataupun terdapat PHK melalui kesepakatan damai atau perjanjian bersama yang dicapai melalui bipartit atau mediasi. Lalu terdapat juga PHK melalui penetapan PHI, yang mana PHK ini biasanya terjadi ketika perusahaan melakukan PHK karena alasan tertentu. Misalkan perusahaan ini melakukan efisiensi atau misalkan perusahaan ini merugi. Lalu juga terdapat pelanggaran maupun pekerja mangkir atau sakit berkepanjangan lebih dari 12 bulan. Lalu terdapat prosedur PHK yang sah menurut hukum. Jadi terdapat 6 langkah yang harus dijalankan secara urut. Yang pertama itu adalah kajian internal. Pada tahap ini, HR atau tim terkait di dalam perusahaan harus mengumpulkan fakta, bukti, dokumen, maupun memahami alasan kenapa PHK perlu dilakukan. Lalu yang kedua adalah surat pemberitahuan. Perusahaan wajib memberitahu pekerja secara tertulis maksimal 14 hari kerja sebelum PHK dilakukan. Surat ini harus memuat alasan PHK dan perhitungan hak pekerja. Lalu langkah ketiga adalah tanggapan pekerja. Pekerja diberi waktu sampai 7 hari kerja untuk memberikan jawaban apakah setuju atau menolak PHK tersebut. Lalu langkah keempat adalah perundingan bipartit. Jika pekerja menolak, maka wajib dilakukan perundingan bipartit terlebih dahulu selama maksimal 30 hari. Dan perundingan ini yaitu perundingan langsung antara perusahaan dengan pekerja untuk mencari solusi penyelesaian. Lalu ada langkah kelima yaitu perundingan tripartit. Jikalau bipartit gagal mencapai kesepakatan, maka perselisihan dicatatkan ke Dinas Tenaga Kerja untuk dilakukan mediasi dan konsiliasi. Hasilnya dapat berupa risalah, anjuran, atau kesepakatan damai. Dan langkah terakhir yaitu gugatan ke PHI. Jika mediasi gagal, barulah salah satu pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk diputuskan. Selanjutnya terdapat prosedur analisis keputusan PHK. Analisis ini terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, mengidentifikasikan alasan PHK, di mana kita harus memastikan bahwa alasan PHK yang diajukan sesuai dengan regulasi. Yang kedua, melakukan review dokumen. Dan hal ini mencakup kontrak kerja, peraturan perusahaan, evaluasi kinerja, surat peringatan, maupun bukti-bukti lain. Tujuannya untuk memastikan bahwa alasan PHK memang dapat dibuktikan. Yang ketiga, uji kepatuhan hukum. Kita harus memastikan semua langkah yang diambil sesuai dengan regulasi yang berlaku. Misalnya, apakah pekerja sebelumnya sudah diberikan SP1 sampai 3 sebelum dilakukan dan diberikan surat pemberitahuan PHK. Lalu yang keempat, menentukan opsi keputusan. Dalam tahap ini, mengevaluasi kembali apakah PHK memang satu-satunya pilihan atau ada opsi lain, misalkan mutasi, pelatihan ulang, pembinaan, atau lainnya. Selanjutnya, setelah analisis selesai, langkah berikutnya adalah menyusun dokumen rekomendasi PHK. Dan dokumen ini harus jelas, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Isi dari rekomendasi ini, yang pertama harus ada data pekerja, mulai dari nama, jabatan, masa kerja, maupun status pekerja. Yang kedua ada ringkasan kasus dan alasan PHK yang harus dijelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Lalu yang ketiga dasar hukum dan pasal yang relevan. Lalu yang keempat, perhitungan kompensasi, termasuk uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Nilainya pun harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kelima, saran keputusan final, yaitu apakah PHK ini akan dilanjutkan atau tidak, dan bagaimana langkah administrasi selanjutnya. Dokumen rekomendasi ini kemudian disampaikan kepada otoritas yang berwenang, seperti kepala SDM, manajemen, direksi, atau komite pegawaian bila ada. Lalu terdapat juga contoh dokumen kajian PHK. Berikut adalah contoh dokumen kajian rekomendasi pemutusan hubungan kerja individu, yang mana sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam dokumen ini harus terdapat data pekerja dan kronologi kasus. Seperti contohnya nama pekerja Budi Santoso, jabatan, masa kerja, status hubungan kerja, dan juga upah pokok terakhir. Lalu dicantumkan kronologi kejadian, misalkan pelanggaran apa yang dilakukan, dan di sini contohnya itu tercatat mangkir atau tidak masuk kerja, lalu perusahaan telah melakukan pemanggilan secara patut, namun tidak direspon, lalu ada kesimpulan faktualnya, yang mana pelanggaran dikategorikan sebagai mangkir. Lalu harus dicantumkan juga analisis hukum dan klasifikasi PHK. Dan di sini dicantumkan juga dasar hukum PHK-nya, lalu diklasifikasikan alasan PHK-nya, mangkir, lalu sudah sesuai dengan PP 35/2021, lalu kebutuhan penetapan dapat dilaksanakan dengan surat pemberitahuan PHK sebagaimana tercantum dalam pasal 51, lalu juga terdapat prinsip kehati-hatian. Lalu selanjutnya terdapat perhitungan dan rekomendasi kompensasi, yang mana berdasarkan pasal 51 PP 35/2021, pekerja yang di PHK karena mangkir ini tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, namun berhak atas uang penggantian hak, juga uang pisah. Dan di sini dipetakan juga terkait dengan total kompensasi yang dapat didapatkan. Lalu dilakukanlah kemudian rekomendasi keputusan dan tindak lanjut. Misalkan dari hasil analisis, keputusan PHK-nya direkomendasikan untuk diterbitkan melalui surat pemberitahuan PHK. Lalu otoritas siapa saja yang berwenang, keputusan membutuhkan persetujuan dari Direktur SDM dan Direktur Keuangan. Lalu di sini ada rencana tindak lanjut, penerbitan dan pengiriman surat pemberitahuan PHK, mempersiapkan dana kompensasi juga jika pekerjanya menolak, dilakukan bipartit. Lalu juga di sini terdapat persetujuan otoritas yang berwenang, mulai dari penyusunannya oleh siapa, direkomendasikan oleh siapa, disetujui oleh siapa. Dari materi pelatihan yang telah disampaikan, saya ingin merangkum kembali poin-poin penting yang sudah kita bahas. Pertama, PHK hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah dan tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba tanpa dasar hukum yang jelas. Kedua, seluruh proses PHK harus mengikuti prosedur hukum, mulai dari pemberitahuan, tanggapan, bipartit, hingga mediasi. Ketiga, analisis PHK harus dilakukan secara objektif berdasarkan bukti dokumen dan ketentuan regulasi. Keempat, rekomendasi PHK harus disusun dengan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk data pekerja, dasar hukum, dan perhitungan kompensasi. Dan pada akhirnya, tujuan utama dari seluruh proses ini adalah memberikan kepastian hukum, baik bagi perusahaan maupun bagi pekerja. Selanjutnya, untuk mengukur kembali pemahaman teman-teman dari materi yang sudah kita bahas, saya punya satu pertanyaan sederhana. Menurut teman-teman, apa sih manfaat utama dari mengikuti prosedur PHK dengan benar? Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Sebelum kita tutup pelatihan kali ini, terdapat satu kutipan yang menurut saya sangat relevan dengan materi pelatihan hari ini, yaitu kutipan dari Ramsey Clark, yang mana Ramsey Clark ini merupakan mantan jaksa agung di Amerika Serikat. Beliau berkata, "A right is not what someone gives you, it's what no one can take from you." Hal ini mengingatkan kita bahwa hak itu bukan sekedar sesuatu yang diberikan, tapi sesuatu yang harus dijaga dan tidak boleh diambil secara sembarangan. Dan terakhir, saya mohon bantuan teman-teman untuk memberikan umpan balik mengenai pelatihan kali ini. Silakan tuliskan di kolom komentar apa yang menurut Anda sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki dari pelatihan hari ini.
Masukan teman-teman akan sangat berharga untuk meningkatkan kualitas pelatihan berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih telah mengikuti pelatihan ini sampai selesai. Semoga materi hari ini bisa membantu teman-teman dalam memahami proses PHK dan bagaimana menjalankannya sesuai aturan hukum. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan jika ingin pelatihan lanjutan atau topik tertentu, silahkan tulis di kolom komentar juga ya. Sampai jumpa di pelatihan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.